Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi di channel kami, channel Bambu Larangan. Oke, baik saudara, bagi yang belum subscribe ke channel kami, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu agar saudara tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bambu Larangan. Nah, jadi saudara, channel Bambu Larangan bersilaturahmi ya kepada Bang Jampang yang Jampang dari Rawa Buaya. Nah, jadi saudara, rasa penasaran saya pun bergejolak. Nah, saudara pun penasaran bagaimana asal muasal Jampang. Nah, kita tanya kepada saudara kita Bang Jampang. Assalamualaikum Bang Jampang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Ipul, Siap. alhamdulillah sudah singgah di kediaman Gubuk Ane yang sederhana. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini dengan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Amin. taala. Untuk Bang Agi Asmo juga yang alhamdulillah sudah nyampe kemari. Sungguh kehormatan luar biasa bagi Ane bersilaturahim. Amin. Karena kata orang tua bilang tuh Jangan begini, dikit Bang ya Jampang. kata pepatah bilang begini, pagi-pagi kita ke Sukabumi, duduk di taman bikin acara. Cakep. Kalau kita rajin-rajin bersilaturahmi, Cakep. insya Allah banyak teman, banyak saudara. Amin. Teman-teman mana ya. Nah, jadi Bang Jampang, dalam ini ya kita mau menanyakan sesuatu ini. Ya. Ini asal muasal gimana sih sejarahnya Bang Jampang itu? Iya, asal muasal Jampang. Ini gimana jalan ceritanya Bang Jampang? Ya, ini kan sebagai ada yang kontroversi juga masalah tentang sejarah Jampang. Cuman ya saya tanya kepada orang-orang tua dulu Iya. yang sudah bukan narasumbernya, ini bukan satu narasumber. Kita mungkin nanya kepada orang yang lebih sepuh dan termasuk orang tua kita, ngomong kita juga untuk sejarahnya si Jampang bagaimana. Ya, benar. Ya, sejarah si Jampang ini adalah perkawinan antara dua suku. Yang pertama dari suku Betawi dan suku Sunda, Pasundan. Jampang ini gua punya orang tua yang aslinya babenya ini asli orang Kota Bambu, Petamburan. Petamburan. Iya, Kota Bambu. Dan enyanya asli orang Kulon. Nah, itu kalau orang dulu Sukabumi itu masih daerah Kulon tuh. Nah, melahirkanlah seorang anak putra yang ganteng, yang gagah. Sama kayak abang kayaknya. Masya Allah. Ya. Jadi pernah dinamakan itu atas permintaan orang tuanya si perempuan ini yang di daerah Kulon, dan gurunya juga sepakat anaknya putranya namanya Jampang. Oh gitu. Oh iya. Nah, Jampang ini seorang anak yang ya istilah katanya anak yang interaktif, yang orangnya rajin, baik hati, dan anak juga supel. Dan memang anaknya ini anak yang luar biasa, pinternya, cerdasnya, anak yang juga nurut kepada kedua orang tuanya juga. Dan dia sampai dia ingin kedua orang tuanya yang beliau ini dari kalangan orang yang susah miskin. Nah tapi maaf ya Bang Jampang, dengar waktu dulu emang Jampang emang benar-benar terkenal di golok dia mah ya. Nah itu nanti kita nyampe ke sana. Nanti. Siap. Ini kan masih perjalanan tentang riwayatnya sejarah si Jampang. Benar ya. Nah itu beliau ini di keinginannya orang tuanya ini, ibunya, bahwa si Jampang ini ingin dimasukin ke dalam pondok pesantren yang ada di daerah Kulon. Itu dulu Kiai apa sih, alam saya itu sampai saya lupa juga namanya. Itu beliau ini sangat dipercaya oleh Kiai. Jadi seorang pesuruh suruh ngebon yang ngebon, suruh macul ya suruh macul, kayak gitu aja. Tapi memang jarang dia ngaji, tapi memang luar biasa saking ketaatan dan keberkahannya daripada gurunya. Dia mendapatkan karomah, kemuliaan dari gurunya ini. Ilmu-ilmu bukan sekedar ilmu dalam ilmu tentang ilmu agama tauhid, tapi tentang ilmu bela dirinya beliau sangat luar biasa emang dikasih. Dan kelebihan daripada si Jampang ini yang tidak dimiliki oleh semua daripada anak muridnya, yaitu dengan seni permainan golok yang sangat indah. Nah ini dia nih goloknya. Nah ini sampai luar biasa, sampai dikagumin permainan goloknya ini yang tidak dipunyai oleh banyak pesilat-pesilat di babat tanah
Jawa ini beliau nih dengan permainan jurus goloknya yang sangat luar biasa, dengan pelihaian dan kelincahannya ini, kecepatannya luar biasa. Ini beliau ini sampai di daerah Kulon Wetan, ini beliau pengen nama ini mulai tersohor nih tentang si Jampang. Sampai ada banyak guru-guru silat ini pengen nguji, ngetes itu bahwa seberapa sih punya mainan lu. Nah inilah hanya Jampang ini memang orang yang tawadu, nggak mau dia di sana itu. Tapi ketika di saat dia ditantang dalam situ, dia nggak buru-buru langsung ini. Tapi ketika benar-benar memang udah antusiasnya, dia harus mempertahankan harkat dan martabat kehormatan diri, ya baru ditunjukkan bahwa dia itu hanya sebuah peringatan. Nah ini banyak sangat dikagumin dia, beliau sama masyarakat. Banyak jawara-jawara dari Kulon, dari Wetan, dari Kidul, dan dari Surade itu pada kalah dia dengan dia. Makanya di situ ada kampungnya namanya Sukabumi. Sukabumi itu orang yang suka tinggal di rumah. Bumi itu rumah katanya. Gitu. Iya. Bumi itu kalau suka yang hidupnya tinggal di rumah, yang hidupnya orang dulu kan senang main kampung tuh cuman di rumah terus, itu makanya Sukabumi. Nah itu makanya di sini sambung Sukabumi, ada itu dari Kulon, Wetan ini akhirnya terkenal lah Jampang, nama sosok itu. Daerah itu dinamakan Sukabumi, Jampang Wetan, Jampang Kulon, Jampang Kidul, ya Jampang ini Surade. Itu sampai Jampang ini akhirnya Masya Allah luar biasa, dia meminang seorang gadis yang ada di itu. Dia dari Bogor. Dari Bogor. Di kampung di daerah Bogor di Parung itu gadis yang dia cintain, ya, itu namanya siapa saya lupa itu. Kalau saya Jampang muda sih Mayang Sari kalau saya tahu. Kalau anaknya Jampang punya anak namanya Jampang muda tuh. Hasil dari nikahnya daripada itu, daripada orang Bogor, namanya Jampang muda. Nah, kayaknya di daerah Bogor itu ada kampung Jampang. Dari Parung. Itu sejarahnya situ, dapat isi orang situ. Makanya itu dari Jampang itu kembali lagi. Beliau ini salah pahlawan dari tanah Betawi yang mempertahankan tanah Betawi ini dari penjajah Belanda dulu kan begitu. Sampai beliau ini sampai balik lagi ke kampungnya. Di kampungnya ini banyaknya itu membantu kaum miskin, yang orang susah ini dibantu sama dia lah ya. Ya ini di sini sampai dulu kan kolonial Belanda. Sampai dia ini cari-cari Belanda, akhirnya lari sampai ke Raubaya, sampai ke Poris. Dan sampai di situ dilacak lagi sampai dia berdiam diri di Marunda, Bang. Sempat ke sono dia. Nah, emang tinggalnya di sana akhirnya. Makanya terkenal Jampang dari Marunda. sempat niup sono juga nih ya. Betul, sama kayak itu. Nama si Kong Pitung juga sama ke Marunda juga gitu. Jadi sejarah itulah sangat luar biasa. Jampang ini yang sangat dikagumin karena ketaatan dia kepada seorang guru, mendapatkan ilmu yang kanuragan yang sangat luar biasa. Sama juga kayak si Kong Pitung dulu. Kong Pitung juga dapat kanuragannya dari Kulon, dari Rangkas itu. Dari sana dia ya. Iya, itu. Nah, panjang, ntar kita cerita lagi. Jadi kan kita kan nggak sia-sia nih ya, datang kemarin juga silaturahmi ya. Dia dapat berkahnya juga ini. Si Jampang itu yang terkenal main golok. Nah, Jampang ini mungkin juga bisa banget ini. Ya percuma namanya Jampang nggak bisa main golok mah. Saudara, kita buktikan dulu apakah Jampang dari Robuaya bisa main golok apa enggak dengan aslinya. Aslinya kan jago main golok. Ya. Ini juga kayaknya bisa jago juga main golok nih. Masya Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman titipan yang dikasih. Jadi saudara, ya apa salahnya kalau Bang Jampang ini kita suruh main golok dulu nih, ya saudara? Sambil duduk aja ya. Ya, sambil duduk, ya saudara pun sambil ngopi nih nontonnya. Ya, coba itu Mas. Kita rada minggir dulu saudara nih. Kalau ini satu tekniknya namanya ketiran. Sini sahabat kemari masuk ketek, ini lari ke atas, tuh kemari pindah tangan, tuh Masya. Nah ini kemari lari ke atas tuh Bang, tuh itu mau balik, tuh gitu, tuh ya, balik kemari, bisa golok pindah. Pindah gitu Bang ya? Iya. Masya Allah.
Masya Allah, saudara lah kita sampai ngedelang banget di sampingnya, ya kita takut copot doang. Tapi ya itu kan menurut saya ya. Tapi kalau menurut Bang Jampang mah halus kan begitu. Cakep banget saudara, cakep dah. Ya, semua itu kita nggak patut sombong. Ya, semua itu karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalah kita ilmu nur wa nurullahi, ilmu itu cahayanya Allah yang turun dari Allah. Bukan kita semata-mata kita bisa merasa kita hebat, masa jago. Nggak ada manusia di dunia ini yang jago kecuali ayam. Pantun Bang, pantun. Pantun dong saudara. Ya, Lahir pantun. Bicara pantun mah kalau misalnya gini ya. Anak kolok, anak kesayangan. Cakep tuh, Mau cakep. apa aja sih kalau diturutin. Oh, Ini golok bukan segala golok pajangan. nah. Udah berapa banyak yang kita matiin. Maksudnya yang mati itu apa? Lewat tikus lewat ya. Ya, itu saudara. Nah, jadi itulah tadi cerita asal muasal Jampang. Asal muasalnya Jampang. Nah, sekarang ini Jampang muda dari Rawabuaya. Begitu. Nah, tadi dulu Bang. Iya, Jadi lanjut. kalau Jampang muda, saya bukan sebenarnya Jampang muda nih, Nah. salah kaprah. Ya, gimana Jadi itu? kalau nama dulu engkau kita namain dulu namanya Jampang, nggak pakai muda. Oh, gitu. Jadi kalau Jampang muda itu nama perguruan. Namanya generasi muda-mudanya saya. Jadi nama Jampang muda. Kalau orang bilang saya bukan Jampang muda, tapi Jampang doang, bukan pakai muda. Nah, kalau pemuda itu perguruan. Berarti salah dong kita. Mohon maaf. Jadi saudara. generasi Jampang-Jampang ini akan meneruskan generasi kita, nah ke depannya meneruskan perguruan kita, yaitu generasi muda yang namanya Jampang muda. Oh, gitu. Dulu sejarahnya kan saya bilang tadi Iya. bahwa si Jampang itu aslinya namanya Jampang dan punya anak namanya Jampang muda. Nah, inilah yang generasi anak-anak turunnya ini jadi Jampang muda. Jampang muda. Jadi clear ya. Oh, saudara, ya. Jadi rasa penasaran saya pun udah hilang nih. Iya, begitu saudara asal muasalnya. Nah, sejarah saya ini juga nih. Iya, sejarahnya Bang. Jadi sejarah saya kalau mau cerita hampir sama dengan sejarahnya Kong Jampang yang dulu. Jadi saya memang asli orang tanah Betawi, yang punya saya memang orang Betawi, tapi bapak saya orang Sunda. Jadi saya tinggal di Sukabumi. Ya. Ini ketemu nih. Ketemu nih Tinggal di jalurnya. Sukabumi. Dulu saya pernah di pesantren. Jadi pesantren itu di kampung daerah Cibalagung, Cidahu, dan di situ saya pernah belajar main sedikit bela diri tentang di daerah Babakan Jampang. Oh, gitu. sempat di belajar bela diri di Iya, Babakan betul. Jampang. Ya, main Cimande itu. Tuh. Iya. Emang kalau kita perhatiin sedikit kayak orang nari ya Bang Iya, ya. benar. Orang nari. Lentur mulai. Lentur ya. Iya. Itu. Berarti lama juga sempat Abang di sana nih Bang. Ya, alhamdulillah sambil kita menuntut ilmu. Nah, sesudah saya dapat di situ sedikitnya dasarnya, ya saya pergunakan balik lagi ke kampung kita di Rawabuaya. Ini kita alhamdulillah ngajar ngaji juga. Amin. Nah, sampai gitu alhamdulillah kita mendirikan padepokan perguruan silat juga di sini. Alhamdulillah. Nah, murid-muridnya saya udah dari mana-mana, sudah lebih dari 1.000 murid kita yang sudah. Amin. Masya Allah 1.000 mulutnya. Tapi ya sekarang tinggal ada yang seadanya aja lah. Inilah berkah ya Bang ya. Amin. Iya berkah. Penting ikhlas. Iya. Nah jadi saudara ya itulah tadi asal muasal Kong Jampang yang dulu sama Bang Jampang yang sekarang. Nggak jauh samanya asal muasalnya. Nah itu saudara, ya mungkin saudara ya bagi yang belum subscribe dulu. Kalau perlu like, comment, and share kalau perlu di share Sebanyak-banyaknya. sebanyak ya Bang Jampang ya. Siap. Biar saudara-saudara pun tahu gitu nih kita sampai menyong ini mensong ini. Nah mungkin saudara hanya ini saja di dalam video kami ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak hanya itu aja kalau Bang Jampang ya? Iya. Iya. Sama para mujahid, nah buat itu ya. Pokoknya datang dulu lah ke rumah sini ya, ke jalan sini ya. Iya, lalu nanti kita
Bojong Raya. Bojong Raya, RT 8, RT 8, RW 4. RW 4. Hanya aja Bang Jampang dia tahu. Iya, Soal siap. nanti kita di sini kalau yang belum punya busur, belum punya panah, saya belum mau latihan tapi belum punya panah. Saya sediakan busurnya ini. Buat sementara ya. Nanti kalau udah punya rezeki boleh beli sendiri. Siap. Ini saya pinjamin buat pinjam nih. Mantap. Oh, yang mantap dah ya. Nah, itu masih ada. Itu masih banyak gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi. Iya. Terus ya langsung aja ditutup nih Bang Jampang nih ya. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.